industri ini dalam kondisi challenging yang cukup besar ya. Tadi disampaikan harga batubara di Agustus pun masih menurun. Tapi kita lihat sendiri kegiatan ekonomi sudah mulai pulih dan kita berharap dengan pulihnya perekonomian kita ini mudah-mudahan di semester kedua ini sampai akhir tahun nanti ada peningkatan permintaan. Ini tercermin dari permintaan dalam negeri yang mulai meningkat dari semester 1 sebelumnya, karena mulainya ada aktivitas industri, aktivitas masyarakat setelah dimulainya PSBB ya. Kalau triwulan pertama memang sangat tertekan karena memang berkurangnya pemakaian energi. Nah di semester triwulan 2 ini dan kita harapkan 3 dan 4 ini juga akan terus meningkat permintaan energi dan otomatis akan meningkatkan permintaan batubara. Ini tercermin dari permintaan dalam negeri. Oke, Pak Arfian, kalau kita korelasikan begitu ya dengan yang terjadi di kondisi PTBA sendiri seperti apa? Kalau tadi kan banyak sekali yang mengatakan bahwa menahan produksi adalah sebagai salah satu cara untuk mencegah atau mengatasi kondisi dari supply demand yang terjadi saat ini, tidak adanya kekompakan antara supply dan juga demand. Nah, seperti apa kalau dari sisi PTBA sendiri nih, Pak Arfian? Saya melihat gini ya, ini bagian dari seleksi aja. Karena pada akhirnya akan survive itu adalah industri yang mempunyai skala ekonomis yang baik dan yang paling efisien. Jadi seandainya pun tidak ada pembatasan pun nanti secara otomatis, secara alami, perusahaan-perusahaan tambang yang tidak efisien, yang skalanya tidak terlalu ekonomis dengan harga batubara saat ini tentunya akan terkoreksi sendiri, tidak akan bisa berproduksi. Kita juga mengantisipasi apa yang dikatakan oleh asosiasi tadi, Asosiasi Pengusaha Batubara untuk siap-siap untuk mengurangi produksi sebagai antisipasi menurunnya demand. Tapi menurut saya secara alami itu sudah akan terjadi karena penambang-penambang, perusahaan-perusahaan tambang yang tidak ekonomis, yang skala ekonomisnya kecil, otomatis tidak akan bisa bersaing dan tutup dengan sendirinya. Kalau strategi dari PTBA sendiri seperti apa, Pak Arfian? Artinya adalah kalau jika efisiensi itu memang harus diambil, ini porsi yang mana yang akan lebih dulu begitu ya untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini? Tadi terkait mengenai skala dan juga tingkat efisiensi juga nih, Pak Arfian. Oke, jadi gini, kita berada di bisnis komoditi yang harga tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol itu adalah biaya, ongkos. Nah, mau nggak mau, apa yang bisa kita kontrol itu kita lakukan efisiensi semaksimal mungkin. Ada dua hal ya. Pertama dari sisi operasional. Operasional dalam pengertian di sini adalah cara menambang kita. Kita akan berusaha mencari pit-pit baru ya, area baru penambangan kita yang mempunyai cost lebih rendah. Cost penambangan ini relatif hubungannya sangat besar dengan stripping ratio dan jarak angkut dari OB kita, overburden. Ini agak teknis ya. Nah, makin pendek jarak angkut dan makin rendah SR, tentunya biaya produksi makin murah. Sehingga kita bisa membuat harga kos batubara kita, kos penambangan kita bisa lebih kompetitif mengikuti penurunan harga. Dan dengan demikian, tingkat margin kita insya Allah akan tetap terjaga. Dan sampai saat ini, semester 1 kita masih membukukan laba.